Saya ini berseragam kayak ini adalah seragam Legiun Veteran Republik Indonesia. Veteran itu isinya adalah para purnawirawan yang pernah punya pengalaman perang. Seperti saya pernah perang di tim-tim. Saya masuk di Legiun Veteran Republik Indonesia. Ini sejak kapan? Tahun 2020. Saat pandemi. Pak Jenderal gabung di LPRI. Nah, LPRI itu apa? Legiun Veteran Republik Indonesia. Wadah satu-satunya veteran Indonesia. Apa itu veteran? Nah, veteran itu adalah sebetulnya kalau dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 disebutkan adalah semua warga negara, tidak hanya tentara saja, yang tergabung dengan angkatan bersenjata resmi dan pernah berperang melawan negara asing. Pernah berperang. Kalau belum pernah? Nah, berperang enggak. Yang jadi veteran adalah orang yang pernah perang. Pernah perang. Seperti saya pernah perang di tim-tim. Tim-tim dulu kan dikuasai Portugis. Iya. Waktu itu orang tim-tim menginginkan bergabung dengan Indonesia, namun di sana ada Portugis ya. Bahwa Portugis kan juga punya kekuatan di sana. Kita melawannya seperti itu. Nah, veteran dari tim-tim itu disebut veteran Seroja. Itu yang operasi 75 sampai 76. Kenapa hanya 2 tahun? Karena begitu tahun 76 bergabung dengan Indonesia. Jadi setelah bergabung dengan Indonesia, kita bukan melawan orangnya Portugis, tapi masih adalah sedikit yang sering melawan itu sudah warga negara Indonesia. Jadi setelah 76 bukan veteran lagi. Namun sebelumnya itu veteran itu terdiri pertama veteran pejuang kemerdekaan. Itu yang berperan tahun 45 sampai 49. Karena walaupun kita ada merdeka, Belanda kan masih di sini. Ada perang di 10 November, kemudian termasuk perang serangan umum di Jogja, ada perang yang di Medan dan sebagainya. Sampai 49. Sempah 49 ada konferensi Medan mengakui, Belanda baru mengakui kedaulatan Republik Indonesia 49. Namun ternyata Belanda itu masih ada yang di Papua, Nah, padahal waktu konferensi Benda itu Belanda akan menyerahkan, namun akhirnya dia diundur-undur. Akhirnya Indonesia waktu zaman Bung Karno mengadakan operasi di Trikora tahun 61-an. Makanya prajurit yang perang di Irian disebut veteran pembela kemerdekaan Trikora. Ada juga Dwikora melawan Malaysia. Nah, jadi pertama veteran pejuang kemerdekaan, kedua veteran pembela di Trikora, Dwikora dan Seroja, yang ketiga ada veteran perdamaian. Itulah pasukan-pasukan yang pernah operasi di luar negeri, mandat PBB, kembali Indonesia menjadi veteran. Itu kira-kira cerita masalah veteran. Artinya veteran itu yang sekarang misalnya pernah dikirim ke Timur Tengah, gitu kan, itu bisa gabung di sana. Artinya enggak yang dulu perang sekarang, enggak habis juga kan generasinya ya. Makanya LPRI itu mewadahi veteran. Kalau veteran pejuang kemerdekaan rata-rata sudah masuk semua. Sudah banyak. Jadi berapa anggota LPRI sekarang? LPRI itu sekarang itu kalau kita lihat browsing masih cukup banyak. Namun kan yang veteran pejuang itu udah umurnya di atas 90 semua. Masih ada 1-2 tapi. Yang pembela yang Seroja, saya itu termasuk Seroja. Karena ada Trikora, Dwikora, Seroja. Ini pun lama-lama saya yang di Seroja sudah 75 tahun. Namun dengan adanya veteran perdamaian, dia akan berhasil untuk itu. Veteran perdamaian itu bisa masuk juga. Iya. Nah, ini juga kita usulkan. Karena tim-tim itu kan lepasnya tahun 99. Merdeka sendiri. Nah,
Yang bertugas ini kita usulkan untuk menjadi veteran juga, karena untuk mengisi kekosongan berikutnya. Walaupun ada veteran perdamaian, namun yang veteran Seroja ini kita usulkan sampai 99 itu bisa menjadi veteran juga. Sementara ini yang sampai tugas 76. Saya tahun 76 bertugas di sana. Setelah itu karena sudah bergabung bukan veteran lagi, namun karena tim jadi lepas, ya kita mengusulkan ini lagi diusahakan revisi undang-undang. Kira-kira itu masalah. Jadi MPR itu ada badan hukum ya? Iya. Ada undang-undangnya di undang-undangnya nomor 15 tahun 2012. Itu undang-undang terbaru. Sebelumnya awal juga ada undang-undangnya, namun direvisi. Dulu kan sebelum mandatori ini LPR ini ya. Ya. Dulu yang masuk LPR itu hanya sampai veteran Trikora. Ada undang-undang tahun 67. Namun begitu Seroja masuk veteran, oleh sebab itu oleh Pak SBY diterbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Jadi ada anggaran dari pemerintah. Ya. Kalau di undang-undang itu disebutkan di pasal 19 ada dukungan dari pemerintah berupa APBN dan APBD. Namun baru mulai tahun 2024 ada. Sebelumnya belum ada. Padahal undang-undangnya ada disebutkan 2012. Namun perjuangan. Nah, termasuk ya acara ini saya terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan bahwa LPR itu seperti itu. Dan baru mulai tahun 2024 baru dong. Iya. Tahun kemarin. Ini yang tahun kedua. Tahun pertama. Makanya saya berani menerbitkan ini. Udah ada modal ya. Nah, berapa anggarannya? Kalau boleh tahu. Masih ya memang kalau seperti contoh ada kalau di undang-undang berapa persen ada disebutkan? Ya kita mengharapkan makin meningkat. Karena seperti jadi honor-honor pengurus bisa diambil dari sana anggarannya. Ada iuran juga enggak? Kita tuh justru untuk hidup. Kita nih nggak punya APBN. Kita tuh tiap bulan tuh iuran. Dipotong ya ada yang 10.000, ada yang gitu. Namun begitu adanya anggaran sudah mulai ya mudah-mudahan bisa. Memang kalau kita melihat visi dan visi LPRI, pertama tugas pokoknya itu adalah mewariskan JSN 45, jiwa semangat nilai 45 kepada generasi muda. Ada di itu di anggaran ya. Kemudian yang kedua meningkatkan kesejahteraan veteran. Yang lalu-lalu kan kadang-kadang kita sedih, gambar veteran, makan nasi bungkus. Diharapkan nanti mudah-mudahan pemerintah juga semakin tinggal di mana, tempat tinggal. Itu. Nah kebetulan saya ini tadi udah disinggung. Saya itu mungkin salah satu prajurit yang peduli dengan perumahan. Iya. Itu. Jadi pada saat di KPP, terus sekarang mungkin di veteran juga ada. Ya. Di veteran juga masih banyak yang belum punya. Di veteran? Iya. Bahkan. Tapi mohon maaf, itu di veteran semua itu belum tentu juga jenderal ya? Enggak. Jadi veteran itu isinya adalah para purnawirawan yang pernah punya pengalaman perang. Itu aja ya. Jadi bisa jadi dia mungkin pangkatnya juga masih bahkan sekarang ya. Pengurusnya itu ada juga orang sipil karena dia ikut pasukan perdamaian. Iya. Nah, karena ikut pasukan perdamaian, waktu ikut tuh pasti dididik sebagai karena anggota prajurit dikasih pangkat. Tapi butuh dinas hanya setahun 2 tahun, begitu pulang suruh milih mau terus di tentara atau rata-rata pada keluar dari tentara. Ada yang masuk di pengurus sekarang, ada yang mantan dubes. Tapi karena jiwa ditanamkan ya pernah jadi tentara dengan sukarela. Nah dengan adanya APBN ini mudah-mudahan APBN yang turun sekarang ini belum sesuai yang kita harapkan.
namun mending dari belakang. Udah ada ya. Salah satunya ya untuk merehab rumah para veteran. Oh, udah bilang di situ. Iya, terus merehab kantor. Ada veteran yang nggak punya kantor. Karena sekarang di FRI ada seluruh Indonesia ya. Ada istilahnya Dewan Pimpinan Daerah. DPD tiap provinsi. Namun belum semua provinsi seperti di Papua itu baru ada satu. Padahal di sana kan udah provinsi Papua Barat ada, kemudian yang di tengah. Namun sementara baru satu. Nah, nanti ke depan akan setiap provinsi ada. Nah sekarang program FRI itu apa? Selain tadi saya dengar udah mulai untuk perumahan perbaikan rumah. Sementara dengan adanya anggaran yang sudah masuk, kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, merehab rumah-rumah mereka. Tahun 2024 itu kemarin merehab ada 8 rumah veteran yang sudah layak kita rehab. Kemudian ada juga merehab kantor, ada 3 kantor. Jadi kita gunakan masih untuk itu. Belum untuk kesejahteraan dalam arti apa ya? Dapat gaji lah. Nah, padahal kan dengar Kompornas. Ya, Kompornas isinya juga para polisi. Tapi karena dia sudah merupakan badan tersendiri, dia dapat APBN dan pengurusnya dapat gaji. Tapi kalau LPRI masih pengabdian, kita bisa dapat sedikit-sedikit ya kayak honor itu dari hasil yayasan yang dikelola. Iya, karena LPRI punya aset ya. Ya, seperti ya mengelola kantor pusat di Semanggi. Itu kantor pusat LPRI di sana ya? Iya. Sekarang ini dulunya 1 lantai. Nah, sekarang ada 2 lantai. Lantai 11 dan lantai 12. 12B. Jadi lumayan ada 2 lantai. Ya baru mulai karena ada. Jadi Pak Tomio tiap hari ke sana aktif ya? Aktif tiap hari lah. Tapi ya dari pimpinan sendiri karena sudah sepuh semua ya, jangan dipaksakan. Yang penting kalau ada misi-misi gitu. Kembali tadi programnya apalagi selain dari renovasi rumah tadi? Intinya yaitu yang ada di Kepres, anggaran dasarnya kan di Kepres, itu mewariskan jiwa semangat kebangsaan. Jadi kita ini datang ke sekolah-sekolah, ke universitas, mensosialisasikan apa itu. Karena terus terang sekarang ini kan dapat dikatakan nilai udah mulai menurun. Kalau kita ini kan di CSM 45 itu rela berkorban, kemudian pantang menyerah, cinta naik, itu kan mau ditanamkan ke para generasi muda. Nah, ini ada program di sana setiap sebulan itu ada mensosialisasikan. Nah, dengan ada dukungan APBN ini, alhamdulillah lebih. Kalau dulu kita ini tergantung dengan Pemda, Pemda yang ingin apa, tolong saya dikasih gimana untuk generasi muda. Nah, ini lebih lagi sekarang gayung bersambut. Jadi kementerian-kementerian itu banyak, sebagai contoh kemarin kita ke Kementerian Bappenas ya. Nah, menterinya menyampaikan, mengingatkan kepada kepala daerah untuk memanfaatkan dana hibah untuk membantu veteran. Itu kemarin langsung sampaikan ya, mudah-mudahan ada. Karena dana hibah itu tidak semua DPD itu dapat. Tapi yang bagus sementara ini Jawa Timur peduli sekali wali kota. Jadi mereka didukung mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, ini akan dikembangkan lebih lanjut nanti. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya kesini lebih condong masalah perumahan. Oke, ini yang saya mau juga tanyakan ini Pak
Jenderal. Ini kan Pak Jenderal, Pak Tumio kan aktif di KPP gitu kan. Salah satu programnya ya memang merumahkan prajurit. Ya. Tadi saya dengar juga ada ide rumah gratis gitu kan. Kalau saya melihatnya begini, Mas. Ini kalau program 3 juta rumah itu bisa berhasil luar biasa.